Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, di mana makhluk hidup ini dikelompokkan menjadi 5 kingdom atau 5 kerajaan. Nah, sebelum ke 5 kingdom ini kita bahas, kita mesti tahu dulu apa sih tujuan klasifikasi. Yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya. Yang kedua adalah mendeskripsikan ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup jenis yang lain. Yang ketiga adalah mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Jadi dengan mengenal ciri-ciri, persamaan, perbedaan karakteristik makhluk hidup, ini bisa kita gunakan sebagai informasi untuk akhirnya nanti memuliakan atau membuat jenis makhluk hidup yang unggul yang dapat membantu ketahanan pangan manusia ya. Untuk yang nomor 4, ini maksudnya adalah nama ilmiah. Nama yang akan disepakati oleh seluruh orang di dunia ya. Jadi untuk mempermudah komunikasi. Oke, jadi apa saja 5 kingdom ini? 5 kingdom ini terdiri dari tumbuhan, hewan, jamur, protista, dan bakteri. Oke, kita akan lihat rinciannya. Apa perbedaan dari kelima kingdom ini? Kenapa mereka dibedakan? Kita awali dari fungi atau jamur. Ya, di sini ada gambar-gambar jamur. Yang ini bukan semutnya, tapi ini jamurnya. Ya. Nah, jamur itu bukan tumbuhan. Kenapa bukan tumbuhan? Karena ciri-ciri jamur seperti ini. Yang pertama, dia adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik dari makhluk hidup yang sudah mati. Ya, beda dengan tumbuhan yang makanannya didapat dari fotosintesis. Ya, itu yang satu. Yang kedua, dia tidak memiliki akar, batang, dan daun. Beda juga dengan tumbuhan. Yang ketiga, tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa, dan hifa saling bersambungan membentuk miselium. Kemudian pada umumnya jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Dan yang berikutnya adalah bahwa jamur hidupnya di tempat yang lembab. Ada yang saprofit, ada yang parasit. Saprofit adalah tumbuhan jamur atau makhluk hidup yang hidup dengan memakan atau memanfaatkan bahan organik yang sudah mati. Itu saprofit. Sementara yang parasit adalah organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang masih hidup yang ditempelinya. Contohnya adalah roti, ragi tape, jamur tiram, jamur kayu. Dan di sini di gambar sebelah kiri ini ada gambar-gambar jamur ya, jamur roti ini. Terus panu pada manusia itu jamur. Kemudian ini jamur tiram, ini jamur pada oncom, dan ini adalah jamur zombie pada hewan. Ini sedikit cerita di balik jamur zombie ini adalah ini menarik juga ya. Jadi jamur ini masuk ketika si hewan ini masih hidup dan kemudian membunuhnya. Dan setelah membunuhnya dia mengontrol seluruh syaraf dari ini sehingga si jamur bisa menggerakkan hewan ini ke tempat yang dia inginkan, yang jamur ini inginkan. Jamur zombie. Kingdom yang berikutnya yang akan kita bahas tentang kingdom hewan atau animalia. Dibedakan menjadi 2 kelompok besar animalia ini. Yang pertama vertebrata, yaitu bertulang belakang. Yang kedua avertebrata, tidak bertulang belakang. Simpan dulu avertebratanya. Vertebrata adalah hewan-hewan seperti ini, bertulang belakang. Yang disebut tulang belakang ini ya. Kalau di manusia itu punggung gini ya, dari leher ke punggung sampai ke ekor. Ini juga sama. Leher, punggung, ekor. Sama buah juga. Oke. Kelompok mamalia
adalah vertebrata yang tubuhnya ditumbuhi oleh rambut dan mamalia betina memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Ini adalah contoh-contoh mamalia. Ada satu mamalia lagi, ini. Ini anjing laut, singa laut, dan paus juga punya rambut ya. Dia punya rambut. Yang kedua adalah amfibi. Amfibi adalah vertebrata yang mengalami metamorfosis lengkap. Metamorfosis, diingatkan kembali, ini adalah pergiliran keturunan dari mulai telur, kecebong, katak muda, katak dewasa. Dia punya kulit halus, tipis, berpori, dan ciri yang bisa dilihat bahwa kulitnya itu akan selalu basah, ya, mengandung lendir dan racun. Kalau ini kodok, ini katak, ya, dan ini salamander. Ini bukan kadal, ini selalu basah kulit. Kalau kadal bisa kering. Kalau ini enggak. Oke, kelompok berikutnya adalah kelompok aves atau burung. Nah, cirinya adalah dia berkembang biak dengan telur dan memiliki sayap. Ini sangat mudah sekali dikenali, ya. Sangat umum kita lihat. Oke, yang berikutnya adalah reptil. Reptil ini memiliki ciri kulit yang keras, ya, kering dan bersisik. Nah, kalau tadi amfibi selalu basah, kalau ini kering dan bersisik. Ini kulit yang keras juga disebabkan oleh zat kapur atau kitin seperti pada kura-kura. Jadi di sini kura-kura jadi juga masuk reptil ya, nggak ada di sini tapi. Hewan ini berdarah dingin. Jadi darahnya, tubuhnya ini akan suhu tubuhnya akan menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Beda dengan manusia. Berapapun suhu lingkungan, maka suhu tubuh harus selalu 37. Kalau manusia berdarah panas seperti itu. Kalau ini berdarah dingin enggak. Ya, dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Dan kelompok terakhir dari vertebrata ini adalah fishes atau ikan. Ciri ikan yaitu kulit yang bersisik dan berlendir, ya, punya sirip, bernapas dengan insang, dan ikan bersifat poikiloterm, ya, seperti tadi pada reptil. Poikiloterm yaitu berdarah dingin atau suhu tubuh yang dipengaruhi oleh lingkungan. Ini ikan. Nah, sekarang kita ke avertebrata. Hewan apa sajakah avertebrata ini? Avertebrata ini adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Ada 8 kelompok avertebrata. Yang pertama ini adalah porifera, seperti ini. Kalian lihat ini? Ini bukan tumbuhan, ini hewan, ya. Ini hewan, karena ketika dilihat selnya melalui mikroskop, maka sel-selnya itu mirip sekali dengan sel hewan. Oke, hewan ini memiliki pori seperti SpongeBob. Habitatnya ada di perairan. Contohnya Spongyla, Spongia, Poterion, dan Skipa. Ya, ini aneh-aneh karena memang tidak familiar kita ya. Ini di laut banyaknya. Porifera. Ya. Ini hewan. Yang kedua, hewan lunak. Molluska. Oke, cirinya adalah dia punya banyak lendir, terbungkus mantel. Ada yang memiliki cangkang seperti ini rumahnya ya. Dan ada yang hidup di darat dan di air. Contohnya cumi-cumi, kerang, siput, remis, tiram. Ya. Nah, cangkangnya untuk melindungi diri. Oke, itu molluska. Hewan yang ketiga adalah Solenterata. Ini Solenterata, hewan berongga. Cirinya adalah dia punya tentakel untuk menangkap mangsa. Ada sengat beracun di tentakelnya. Kemudian tubuhnya ada yang berbentuk polip, yaitu menempel pada tempat hidupnya. Kayak pohon aja ya, dia tidak kemana-mana. Diam di situ, nangkap mangsanya, diam di situ. Nah, ini contohnya hidra, ini hidra. Contoh lainnya bunga karang dan anemon ya, rumahnya Nemo nih. Kemudian ada yang bergerak aktif ya, berbentuk medusa. Contohnya ubur-ubur. Oke, kemudian ada kelompok cacing yang berbuku-buku atau annelida, bertubuh lunak, bilateral, simetris bilateral ya, dan cirinya dia bentuknya berbuku-buku ya, seperti ruas-ruasnya nih. Contohnya cacing tanah, lintah, dan pacat.
Kemudian adalah kelompok platyhelminthes atau cacing pipih. Ini ada hewan di bawah dasar permukaan laut. Ini simetris bilateral juga, tetapi ini pipih tidak bulat. Ya. Contohnya cacing hati dan cacing pita. Kemudian ada nemathelminthes. Ya, ini sama seperti cacing, mirip dengan cacing Annelida. Ya, bulat, panjang, tidak bersegmen, simetris bilateral, lunak juga. Nah, tetapi dia tidak bersegmen. Contohnya cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Hewan avertebrata berikutnya adalah Echinodermata. Echinodermata ini hewan yang berkulit duri, ya. Duri yang terbuat dari zat kapur atau kitin. Tubuhnya simetris radial dengan 5 lengan. Pada tubuhnya ada sistem amburakral ya untuk alat gerak, bernapas, dan menangkap mangsa. Contohnya bintang laut, landak laut, dan juga bulu babi. Ya. Oke, dan kemudian kelompok terakhir dari avertebrata ini adalah kelompok arthropoda, yaitu hewan yang yang kakinya berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Memiliki rangka luar atau eksoskeleton yang terbuat dari kitin. Ya. Memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Memiliki mata paset, yaitu mata majemuk yang terdiri dari beribu-ribu mata-mata kecil. Beribu mata kecil-kecil ya, bukan mata-mata kecil. Yang berbentuk segi 6. Ada 4 kelas ya, jadi ini dikelompokkan lagi, arthropoda dikelompokkan lagi menjadi kelompok yang lebih kecil lagi, yaitu Insecta, Crustacea, Arachnoida, dan Myriapoda. Oke, nah kita sekarang lihat kelompok-kelompok kecil dari arthropoda, yaitu yang kelas Insecta. Nah, ini memiliki jumlah kakinya 3 pasang atau 6. Ya, kalau Crustacea ada 5 pasang atau 10 ya. Jadi capit ini termasuk kaki ya di udang atau di. Kemudian Arachnoida ini kakinya ada 8 atau 4 pasang. Nah, capit ini bukan kaki ya. Karena apa? Karena capit pada kalajengking merupakan capit yang tumbuh dari bagian kepala yang menyatu dengan perut, bukan struktur kaki untuk kalajengking. Beda dengan rajungan atau udang ya. Kakinya itu tumbuh dari bagian dada yang tidak menyatu dengan kepalanya. Dan kelas yang terakhir dari arthropoda ini adalah Myriapoda. Ini sangat mudah dikenali karena memiliki kaki yang sangat banyak ya. 20 pasang lebih ya. Oke, bagian terakhir adalah rangkuman. Kita lihat bagaimana ingatanmu setelah menonton video ini. Ini animalia dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu apa? Coba pause dulu sebentar. Oke. Yaitu kelompok vertebrata dan avertebrata. Nah, sekarang pause dulu lagi videonya untuk menerka ada berapa kelompok vertebrata, ada berapa kelompok avertebrata. Pause dulu. Sudah dijawab? Sudah diingat? Oke. Ini ada 5 kelompok vertebrata dan avertebrata ada 8 kelompok. Nah, pause lagi. Agak lama pause-nya ya. Ini kira-kira apa saja nama-namanya? Ini apa saja nama-namanya? Oke. Kita anggap sudah diterka. Nama-namanya adalah mamalia, amfibi, aves, reptil, dan pisces. Sementara untuk avertebrata adalah porifera, molluska, solenterata, arthropoda, platyhelminthes, echinodermata, nematihelminthes, dan annelida. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.